Sempat berpikir dan bertanya-tanya kenapa sih ada masa quarter life crisis? Kaum milenial kelahiran 90-an atau bahkan Gen Z kelahiran 2000-an merasa insecure, kurang percaya diri dengan teman-teman sebayanya. Apa sih awalnya yang membuat para remaja yang menginjak dewasa bisa muncul perasaan insecure tersebut? Di situ langsung terpikir, mungkinkah dikarenakan penentuan nasib mereka mulai berbeda-beda semenjak lulus SMA? Dari TK kita memulai dengan umur yang sama, SD pun begitu dengan umur yang sama, SMP, lalu SMA. Namun, apa yang terjadi setelah lulus SMA? Jenjang berikutnya mulai ada perbedaan di situ. Ada yang kuliah, ada yang bekerja, menikah, membuat usaha atau bisnis, membantu usaha orang tua, atau bahkan belum memiliki kesibukan apapun. Perbedaan-perbedaan nasib setelah SMA itu yang membuat mereka berpikir, kenapa sih nasibku berbeda dengan yang lain? Perbedaan itu yang membuat mereka mulai insecure dengan keadaan sekitar. Apalagi ditambah tuntutan masyarakat, di mana ada penormalan nasib setelah lulus SMA, harus segera kuliah atau bekerja. Setelah fase lulus SMA, kita berganti ke fase setelah kuliah. Di situ pun juga ada tuntutan untuk para fresh graduate harus segera bekerja ataupun menikah. Jika tidak bisa mencapai tujuan itu, bisa mendapat banyak perbincangan dari masyarakat sekitar atau keluarga besar. Tuntutan masyarakat pasti sangat banyak, bahkan bisa kita dapatkan hingga seumur hidup. Namun, tuntutan itu mulai banyak terlihat setelah kita lulus SMA, dan itu bisa menjadi suatu penyebab insecure-nya para remaja yang beranjak dewasa melihat perbedaan-perbedaan nasib di sekitar mereka. Tuntutan masyarakat bahkan sosial media juga berpengaruh dengan hal itu. Kita tidak akan membahas quarter life crisis secara mendalam saat ini. Namun, efek atau dampak dari krisis itu bisa sangat berbahaya jika para remaja yang menginjak dewasa susah mengendalikan emosi, bercampur insecure yang ia miliki. Jadi, kamu pernah dituntut apa oleh lingkunganmu? Padahal, perkara tuntutan seperti kuliah, bekerja, menikah, memiliki anak, sukses, dan lain-lain tidak harus terpaut usia dan tidak harus segera dilaksanakan setelah SMA. Jika ada orang lain yang berkata, iya dong harus buru-buru biar nggak ketinggalan sama yang lain. Hey, kita semua tahu kita bakal mencapai semua hal yang kita impikan pada waktunya. Lalu, bagaimana para remaja hingga usia 30 tahun ke atas bisa berdamai dengan tuntutan tersebut agar rasa insecure tidak muncul bahkan bisa mengancam kesehatan mental juga nyawa mereka. Ini yang menjadi PR kita bersama. Kita bisa mengupayakan mulai dari berusaha mencintai diri kita sendiri, afirmasi positif, bersahabat dengan diri kita sendiri, memberi jarak dengan lingkungan atau teman yang toksik, self-reward, hindari prasangka buruk, dan sebisa mungkin tidak bergantung atau menaruh ekspektasi berlebih kepada orang lain. Next time kita kupas lagi yuk untuk cara mengatasi insecure pada diri. Intinya rasa insecure atau tidak kepercayaan diri akan membuat kamu takut, khawatir, meragukan diri sendiri, dan merasa tidak berdaya untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Apabila dibiarkan terlalu lama, perasaan insecure akan membuat kita stres dalam menghadapi tantangan di kehidupan. Jika sudah tidak tahan dengan keadaan tersebut, kamu bisa mencari bantuan profesional untuk mengidentifikasi kekuatan diri kamu dan mengatasi perasaan insecure tersebut. Kamu memiliki kelebihan dan kekuatan masing-masing dalam diri kamu kok, dan kamu bisa mengatasi setiap kekurangan yang kamu pikirkan, bahkan bisa memperbaikinya dari cara mencintai diri kamu. Intinya, buat kamu senyaman mungkin dengan diri kamu, dan buatlah bahagia dengan versi diri kamu sendiri, bukan karena tuntutan orang lain. Selalu semangat ya kamu.